Halo adik-adik semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal-soal kali ini Olimpiade ya. Soal GLM jenjang SMA tahun 2024. Kita bahas 3 soal saja yang terlihat rumit, padahal aslinya memang rumit ya. Kita coba kerjakan dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang lebih simple. Oke, kita coba nomor 1. Nilai minimum dari ya sekian dengan ABCD merupakan bilangan real positif. Dari bentuknya aja bikin pusing ini. Tapi kalau saya biasanya melihat angka-angka seperti ini, saya akan fokus dulu nih ke angka-angka atasnya ini. Ini kan bilangan kuadrat nih adik-adik ya. Jadi saya akan langsung ambil ABCD-nya akarnya dia. Kenapa kira-kira? Ya karena kalau kita ambil A semakin besar, ya justru hasil di sini mengecil, di sini besar. Jadi biar adil, biar sama aja gitu yo. Kita ambil akarnya aja gitu. Maka nilainya pasti akan minimum. 9 ya, A-nya berarti akarnya 9 itu 3. B-nya akarnya si 1 tuh, 1. C-nya ya akarnya si 4, 2. D-nya akarnya 16, 4. Ya, gampang jadinya kalau udah begitu. A-nya 3 tambah 1 B, C-nya tambah 2, D-nya tambah 4. Oke, di sebelah sini juga hasilnya 3 tambah 1 tambah 2 tambah 4 ya. Jadinya berapa nih? Ini 10, ini 10 kalikan 100. Wah, gampang. Padahal ini bisa gunakan konsepnya itu AMGM quadratic mean yang begitu ya, itu agak rumit sedikit ya adik-adik ya, bagi kalian terutama yang belum mengenal rataan geometri, rataan aritmatik pasti akan rumit. Jadi lebih baik pakai logika saya seperti ini, oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. There is a natural number and such that. Oke, pakai bahasa Indonesia saja ya. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Ini gimana ini? Is a prime number, berarti ini bilangan prima ya adik-adik ya. The sum of all prime numbers that satisfy is. Oke, jadi kita diminta mencari jumlah dari semua bilangan prima yang mungkin dihasilkan gitu adik-adik ya. Dari bentuk ini, berarti kita cari n-nya dulu nih. Berapa sih n biar ini prime hasilnya gitu ya. Kalau ada n pangkat 4, n kuadrat, kalian harus hafal pemfaktoran sih adik-adik. Kalian harus bisa memfaktorkan. Kenapa? Karena bilangan prima tuh kuncinya di faktor. Prima itu dia cuma punya 2 faktor. P itu sendiri dan angka 1 gitu loh. P itu bilangan primanya itu. Dan angka 1. Berarti bentuk ini nih adik-adik, kita harus pecah menjadi si P dan 1. Gimana caranya? Ya udah, coba yuk. N pangkat 4 min 56 N kuadrat tambah 484. Angkanya cantik ini. N pangkat 4 itu kan N kuadrat kali N kuadrat ya toh. 484 itu 22 kali 22. Ini ada tanda tambah, saya coba tambah-tambah aja dulu. Nah, ini kenapa begini ya? Kembali lagi, kalian harus tahu cara memfaktorkan dulu nih adik-adik ya. Setelah itu baru kita harus menyamakan bentuk ya. Ini kan bisa ditulis n kuadrat plus 44n plus 484. Ini mirip. Tapi ada berbeda sedikit nih. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih ya. Yang ini 44n, sedangkan ini min 56n kuadrat. Berarti ya adik-adik, kita harus samakan bentuknya ke sini nih, ke situ. Ya harus jadi min 56n dari 44n. Diapain biar jadi min 56? Ya dikurangi dengan suatu bilangan. 44 kurang berapa biar min 56 kurang 100n ya toh? Ya udah, berarti bentuk dari n pangkat 4 kurang 56n kuadrat tambah 484 ini bisa dituliskan menjadi n kuadrat tambah 22 dikuadratin ya. Nih kenapa dikuadratin, kan ada 2 kali ya, dikuadratin tapi dikurangi 100n gitu loh. 100n n kuadrat nih, kuadrat isinya. Ya udah, nah ini udah ketemu petunjuk cantik ini. Ini kan bentuk A kuadrat, ini B kuadrat tuh adik-adik ya. Ingat, A kuadrat min B kuadrat itu bisa jadi A plus B, A min B.
Ya, depan tambah belakang, depan tambah belakang, depan kurang belakang. Ini depannya nih, ini depan, ini belakangnya. Oke, kita coba buat di sini ya. Ya, n kuadrat tambah 22 kuadrat ini sebagai si depan. 100n, ingat 100 itu kan 10 kali 10 ya. 10n kuadrat. Ini adalah belakang ya. Ini depan, ini belakang. Oke. Bentuk penjabarannya tinggal depan tambah belakang, berarti n kuadrat tambah 22 ditambah dengan 10n. Nah, berikutnya depan kurang belakang nih. N kuadrat tambah 22 kurangi 10n. Ya udah, ini udah jadi dua bilangan ya. Bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita anggap yang tanda tambah ini si bilangan prima. Pasti bilangan primanya lebih dari angka 1 tuh. Berarti bilangan kedua ini si angka 1 gitu loh ya. Ya udah, kita udah dapat petunjuk adik-adik, tinggal kalian cari ya. Berapakah n-nya? Ya, saya zoom dulu. Nah, kita kerja di sini nih ya. Berarti n kuadrat tambah 22 min 10n itu hasilnya 1. Nah, kita jadikan persamaan kuadrat. Min 10n tambah 21. Kenapa 21? Ya 22 kurang 1. Ya sama dengan 0. Baru kita faktor nih adik-adik. Ya, n kali n. Biar 21 7 kali 3. Karena di sini min ya. Oke, dari sana kita akan dapat n-nya adalah 3. N adalah 7 ya. Ya udah, adik-adik tinggal input ke bentuk yang lain si P. Nah, primanya berapa sih? Kita ganti n-nya, kan ada dua solusi tuh. Kita ganti n-nya dengan 3. N kuadrat tambah 22 tambah 10n. Kita ganti 3, berarti 9 tambah 22. 10 kali 3, 30. Ini hasilnya berapa ya? 61. Ya, kalau n-nya 7 gimana? 7 kuadrat berarti 49 tambah 22 tambah 7 kali 10, 70. Oke. Ini jadinya 141. Ya udah, the sum of, berarti jumlahin tuh hasil semuanya. 61 tambah 141 ini 201. 202. Adakah dia? Oke, ada ya. Yuk lanjut ke soal nomor 3. Nanti kalau adik-adik belum paham boleh di replay dulu ya. Diulang-ulang, dijeda gitu ya. Yuk kita bahas soal nomor 3. Nomor 3 ini termasuk soal yang mudah ya. Kalau kalian bisa bentuk persamaan kuadrat seperti ini. A kuadrat min B kuadrat depan belakang. Kalau dijabarkan jadi X tambah 507. Ini dijabarkan X kurang 507. Ingat ya. Kembali lagi ke sini pasti kalau udah bentuk begini nanti. Yuk. Gimana caranya mencari bentuk itu dari poligon 2025 sisi pada sebuah buku gambar. Nah, adik-adik, sebelum ke poligon 2025 sisi ini saya nggak mungkin buat poligon sisinya 2025 ya. Saya pakai sampling dulu ya. Oke, ini poligon nih ceritanya nih. Namanya diagonal poligon ini ya. Dia minta mau buat diagonal dari setiap sudut poligon. Berarti kita ambil sembarang 2 titik yang berseberangan gitu kan. Bebas aja sih yang mana gitu kan. Itu namanya diagonal. Nah, misalnya sini titik A, sini titik B. Ini AB bukan diagonal. Sini titik C, BC juga bukan diagonal ya. Yang diagonal tuh yang nyebrang-nyebrang aja nih adik-adik. Oke. Paham loh? Paham kan ya mana diagonal ya? Setelah itu adik-adik pikirkan. Kalau sisinya ada 2025, sedangkan kita perlu sisi yang 2 titik untuk membuat garis diagonal. Dari 2025 titik ini ya, kita perlu 2 untuk membuat sebuah garis, ya kan? Sehingga kita pakai kombinasi, rumus kombinasi C2025 2. Adik-adik yang udah kelas 12 ini udah belajar kombinasi-kombinasi ya. Nah, cara cepatnya gini aja nih, yang kedua nih. Kita buat 2 strip. 2025. Di sini mundur 2024 ya. 2-nya gimana? 2 kali 1 mundur juga tuh sama. 2025 bagi 2, jangan itu dibagi koma nanti. 2024 yang bagi 2. 1012. Oke, jadi kita dapat hasil 2025 kali 1012. Segini dulu nih. Berarti ini adalah banyaknya diagonal atau garis. Ya, ini bukan diagonal, ini banyaknya garis yang bisa dibuat ya adik-adik ya.
banyaknya garis, semua garis yang bisa dibuat dari 2025 titik. Sedangkan kalau dia minta diagonal, ada berapa garis yang nggak boleh ini? Garis yang di samping-samping alias sisinya ini nggak boleh, dia bukan diagonal namanya, berarti nanti ini hasilnya dikurangi 2025 karena ada 2025 yang bukan diagonal melainkan dia adalah sisi ya. Ya udah, ini angkanya kembar nih. Nah, pakai sifat distributif 2025 kan 2025 kali 1 tuh. Ya. Kali 1. Jadi kita keluarkan aja 2025-nya. Jadi yang di dalam kurung 1012 kurang 1. Di hasilnya 2025 kali 1011. Nah, setelah ini kita sudah menemukan bentuk yang ini adik-adik. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Oke, penjabaran dari X kuadrat min 507 kuadrat itu bisa jadi X plus 507, X plus X min 507 nih yang itu. Nah, sehingga ini hasil akhirnya nih kita bisa ubah ini X yang plus 507 kalikan dengan yang 1011 ini X kurang 507. Adik-adik bisa pilih salah satu untuk mencari nilai X ya. Saya ambil yang di belakang aja ya. Terus dapatnya X dikurangi 507 hasilnya adalah 1011. Berarti X nya adalah 1011 tambah 507 adik-adik. Ini 1500 berapa jadinya? 18 ya? Oke. Ada ya yang B ya. Selamat berjuang adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti kalian salin dengan rapi ya. Di sini kurang rapi karena tulisan ibu memang lumayan jelek adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat berjuang dan selamat mencoba kembali soal-soal berikutnya. Kalian boleh screenshot ini soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6 ya. 3 soal untuk di part 2 nanti kita bahas berikutnya. Sampai jumpa.